kehidupan adalah Allah. Jadi dalam artian euthanasia itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik, lanjut. Pengecualian euthanasia, kondisi medical futility. Pasien terminal. Ini hampir semua pasien-pasien terminal yang kita hadapi di baik di instalasi gawat darurat maupun ruangan intensif, baik ICU maupun ruangan intensif lainnya itu sangat banyak dalam pasien terminal. Tindakan aktif mengakhiri yang dan tidak maupun tidak terapi tidak bermanfaat untuk ke pasien dalam artian yang haram dan diperbolehkan penghentian terapi. Jadi banyak dilema etika dalam perawat dalam mengambil keputusan. Apakah itu bermanfaat untuk kelangsungan pasien terus bisa hidup atau eh, dengan keputusan keluarga atau keputusan yang mengambil keputusan pasien untuk menghentikan semua terapi. Syarat mutlak syarat mutlak keputusan harus berdasarkan konsensus tim medis profesional dan kemaslahatan pasien. Lanjut. Kasus kedua, transplantasi organ atau tujuan mulia. Diperbolehkan dengan eh, persyaratan donor maupun resipien. Dalam dalil Al-Quran, bentuk okultalistik Quran Surah Al-Maidah menyelamatkan kehidupan manusia. Kaidah fikih utamanya adalah ad-daurat tubi al-mukazzarat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang semula terlarang. Dalam sabda Rasulullah, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba terus menolong saudaranya. Jadi dalam konsep transplantasi organ ini adalah persetujuan antara kedua belah pihak, baik pendonor maupun yang didonorkan. Jadi banyak persyaratan-persyaratan dalam medis terkait organ yang ataupun pendonor dalam ini. Mungkin lanjut. Kriteria terukur transplantasi organ. Yang pertama adalah keselamatan jiwa bertujuan untuk murni menyelamatkan nyawa pasien. Yang kedua, tanpa mudarat besar tidak menimbulkan bahaya serius bagi pendonor yang hidup. Yang ketiga, kesukarela,an dilakukan secara ikhlas tanpa paksaan. Yang keempat, non komersial dilarang keras diperjualbelikan demi keuntungan. Yang kelima adalah informed consent yang wajib kita lakukan adalah memperoleh persetujuan sah secara medis maupun syar'i maupun hukum. Jadi informed consent itu sangat penting untuk kita baik persetujuan dari yang pendonor maupun keluarga pendonor sehingga tidak ada kemudian muncul hari permasalahan secara hukum. Baik, lanjut. Kasus ketiga, aborsi dan hak hidup janin. Dilarang perlindungan keturunan. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Isra ayat 33. Penciptaan manusia Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 menetapkan janin sebagai amanah yang memiliki hak hidup mutlak. Kaidah dasarnya dilarang mengakhiri kehidupan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian aborsi itu betul-betul ada pandangan beberapa peneliti minimal 120 hari yang sebelum ditiupkan roh. Jadi mungkin itu lanjut pengecualian aborsi dalam kondisi darurat medis, darurat yang lebih besar. Tiga, pengecualian darurat berbasis medis. Yang pertama itu nyawa ibu terancam secara langsung akibat kehamilan. Itu biasa terjadi dengan janinnya pada saat sulit gangguan janin pada saat kehamilan ataupun preeklamsi dan lain-lain. Kehamilan menyebabkan kerusakan fisik berat yang permanen pada ibu. Yang ketiga, kelainan janin fatal tidak dapat bertahan atau hidup di luar rahim. Itu yang menentukan adalah dokter spesialisnya, dokter obgyn yang berhak menentukan apa eh, indikasi untuk dilakukan aborsi secara medis. Keputusan wajib didasarkan pada pertimbangan pertimbangan medis kuat, konsultasi etik
klinis dan pandangan ulama yang berkompeten. Jadi bukan cuma dalam dokter yang bertanggung jawab, tapi si pasien berhak menentukan apakah aborsi yang akan dilakukan itu persetujuan persetujuan baik dari pasien maupun keluarga pasien yang berhak. Lanjut, next. Sintesis dalam tindakan medis, status dasar dan pengecualian darurat, dasar dalil utama. Euthanasia, status dilarang atau haram, pengecualian penghentian terapi tak bermanfaat pada pasien terminal. Itu yang biasa kita temui di kasus-kasus di rumah sakit. Dasar dalil utamanya itu adalah 6 larangan membunuh tanpa hak. Yang kedua, transplantasi organ, status diperbolehkan dengan syarat yang mutlak tanpa komersialisasi, sukarela dan menyelamatkan jiwa. Aborsi status dilarang kecuali dengan pengecualian yang terancam ancaman nyawanya dari si sang ibu memilih mudarat teringan. Mungkin lanjut. Yang pertama, agama sebagai kompas moral dalam dilema klinis. Advokasi pasien, melindungi hak pasien, memastikan info konsen, dan mempertimbangkan otonomi yang sejalan dengan syariat. Yang kedua, konsultasi medis dan etik, melibatkan dokter ahli dan ulama kompeten untuk mengatasi konflik moral internal sebelum bertindak. Yang ketiga, pendampingan spiritual, memberikan asuhan yang menenangkan, mengingatkan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam proses penyembuhan atau kematian alamiah. Jadi ini peran dari seorang tenaga kesehatan bukan cuma dalam merawat tapi sebagai penjembatan antara keluarga, pasien maupun medis atau dokter. Lanjut, dampak EBS asuhan spiritual. Input ke potensi spiritual perawat, pemahaman bioetik Islam dan pendampingan empati. Outcome-nya adalah peningkatan signifikan kepuasan pasien. Yang kedua, kualitas hidup lebih baik. Kesimpulan klinis bioetik Islam bukan sekedar larangan normatif, melainkan intervensi asuhan keperawatan yang terbukti meningkatkan clinical outcome. Lanjut, mungkin cukup itu. Kesimpulan perawat sebagai penjaga amanah. Yang pertama, perlindungan jiwa adalah fondasi mutlak kehidupan dan adalah amanah. Tindakan medis wajib berorientasi pada kemaslahatan. Yang kedua adalah Islam menawarkan fleksibilitas, pilihan mudarat teringan, penghentian terapi yang fatal, yang ke- yang ketat berlandaskan bukti medis objektif dan kaidah syariat. Yang ketiga, praktik holistik dan terukur, keperawatan Islam memadukan keahlian saintifik dengan tugas spiritual, menghasilkan perawatan yang holistik, humanis, dan terukur secara etis. Lanjut, mungkin itu cukup dari saya. Presentasi kali ini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, teman-teman, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh Nars Mario Alansari. Jadi, secara umum, materi ini menjelaskan bahwa setiap keputusan klinis dalam keperawatan itu harus berorientasi pada eh, perlindungan jiwa dan kemaslahatan pasien. Jadi, bioetika Islam itu menjadi pedoman dalam menyikapi isu-isu yang sudah dijelaskan tadi, seperti isu eutanasia, transplantasi organ, dan aborsi, sehingga pelayanan keperawatan itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan medis saja, tetapi juga nilai moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk mengaktifkan fitur resennya, kemudian bertanya dan menyebutkan nama dan mungkin pertanyaannya juga bisa dilengkapi di kolom chat.
Baik, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Istinas Teman-teman yang ingin bertanya, bertanya? Oke, baik. Nars Arham, disilakan untuk bertanya. ya, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana tanggapan dalam Islam ketika eh, apa dokter menyatakan kepada sang ibu bahwa bayinya harus dikeluarkan, tapi dia sudah lewat ceritanya dia sudah sekitaran ini 4 bulan atau 5 bulanan. Itu bagaimana tanggapannya dalam segi Islam? Terima kasih. Mas, nggak bisa lengkapi, saya lagi di jalan. Oke, bagaimana Nars Mario? Pertanyaannya apakah sudah bisa dipahami atau ingin diulang kembali? Sedikit terkait pertanyaannya, kalau saya bisa simpulkan, tanggapan Islam terkait aborsi ya, yang kurang dari 4 bulan. Sudah masuk 5 bulan, 5 bulan, lima 5 bulan bulanan. ke atas ya. Iya, Dengan kondisi, iya, kondisi tertentu atau bagaimana, Nasaram? iya, iya, iya. Oke, cukup jelas. Oke, kita melangkah ke penanya kedua. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ya, izin Nurs. Oke, sekarang Nars Lydia akan bertanya kepada Nars Mario. Silakan Nars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Nas Mario yaitu dalam situasi ketika keluarga pasien terminal itu meminta untuk seluruh tindakan medis tetap dilanjutkan, sementara tim medis atau tim kesehatan atau dokter atau perawat menilai terapi tersebut tidak lagi memberikan manfaat, bagaimana peran kita dalam menerapkan prinsip bioetika Islam dalam menghadapi konflik tersebut? Terima kasih, Nars. Oke, baik. Bagaimana Nars Mario? Mungkin bisa dilengkapi di kolom chat Nars. Baik, Pertanyaannya. Nars. Oke, baik. Selanjutnya kepada Nars Syamsinar Alam, disilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan bertanya bagaimana perawat harus bertindak ketika prinsip otonomi pasien bertentangan dengan prinsip his al-nafs perlindungan jiwa dalam bioetika Islam. Boleh diulang, Nars? Bagaimana perawat harus bertindak ketika prinsip otonomi pasien bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs atau perlindungan jiwa dalam bioetika Islam. Sudah jelas, Mas? Bagaimana perawat harus bertindak ketika prinsip otonomi pasien bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs atau perlindungan jiwa dalam bioetika Islam. Seperti itu, Nars? Ya. Oke, baik. Bagaimana Nars Mario, sudah bisa dipahami pertanyaannya semua? Cukup. Oke, baik. Sudah bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan? Tunggu dulu. Yang pertama tadi dari Nars Arham terkait apa tadi soalnya diam-diam. Oh, aborsi. Bagaimana tanggapan Islam terkait kehamilan yang lebih dari 5 bulan? Betul begitu, Nars Arham? Mungkin ya. Oke, dalam pandangan Iya, Islam, iya, iya, Nars. Betul. oke. Dalam pandangan Islam, kehamilan lebih dari 5 bulan atau lebih dari 120 hari umumnya dianggap telah melewati fase peniupan ruh. Jadi biasa kalau umur berapa bulan itu 3 bulan kalau tidak salah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ruh ditiupkan ke dalam janin pada usia sekitar 120 hari atau 4 bulan. Hukum dasarnya adalah aborsi setelah usia kehamilan 120 itu haram dan dipandang Islam, dipandang sebagai dipandang dalam sudut Islam itu
sebagai tindakan yang menghilangkan kehidupan manusia atau yang telah bernyawa. Jadi kecuali dalam artian dalam 120 hari itu ada kelainan janin yang dapat membahayakan ibu atau dengan aturan hukum itu saya kurang tahu dalam artian hukum itu ada hukum pidana pemerkosaan yang boleh yang sebagai diperkosa itu berhak mengaborsikan janin yang sebagai tindak tindak pelaku pemerkosaan. Kalau tidak salah itu ada ya, ada pidananya. Mungkin cukup itu saya sampaikan jawabannya. Lanjut ke moderator. Mas Arham, bagaimana Ya, atas jawaban yang telah ya, sudah bisa baik? diterima. Oke, baik. Terima kasih, Nars Arham. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan kedua dari Nars Lydia. Silakan, Baik, Nars Mario. eh, dari pertanyaan Nasri dia pasien terminal itu jelas mungkin dalam materi yang saya sampaikan ada beberapa dalam bioetika Islam kehidupan manusia wajib dijaga eh, tujuan utamanya itu dengan kondisi pasien pas apa tadi boleh ulang pertanyaan tak Nurse Lydia? Boleh, Nars, boleh. Ada di kolom chat juga. Dia itu pertanyaannya dalam situasi ketika keluarga pasien terminal meminta seluruh tindakan medis tetap dilanjutkan, sementara tim medis, dokter, perawat dan lain sebagainya itu mengatakan bahwa terapinya tersebut tidak lagi bermanfaat. Bagaimana peran perawat dapat menerapkan prinsip biotika Islam dalam menghadapi konflik tersebut? Jadi Terima khusus kasih, ke Nars. peran perawat ya, peran perawat bukan cuma perawat tapi tenaga kesehatan yang sebagai penanggung jawab pasien baik DPJP ada beberapa pun DPJP baik tim anestesi dan sebagainya, tim perawat dan sebagainya dan lain-lain. Perawat tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Perawat perlu melakukan advokasi baik dalam ke apa ke DPJP menyampaikan mendukung komunikasi keluarga dan dokter, memastikan info konsen memastikan info konsennya dalam artian edukasinya ini penting eh, si pengambil keputusan. Nah, jadi berapa persen dalam kebutuhan pasien itu bisa terselamatkan dengan kondisi-kondisi tertentu, apakah terpasang ventilator dengan sudah tindakan CABG dan sebagainya dan lain-lain, dengan mempertahankan alat dan terapi yang dilakukan oleh DPJP itu berapa persen memang tidak ada kepastian, tidak ada yang ditunggu adalah mukjizat dari Allah, tapi apakah ada yang edukasi ke DPJP atau dokter GP atau dokter jaga yang pada saat memang menentukan secara edukasi bisa menyentuh ke pasien, bukan ke pasiennya tapi ke keluarga pasien yang mengambil keputusan baik itu saudara kan apa anak sendiri atau istri atau suami maupun saudara kandung yang mengambil keputusan dengan kondisi-kondisi keikhlasan, ketabahan dengan yang lain-lain. Mungkin pas saya kurang kurang banyak pengalaman terkait pasien terminal di ruang intensif karena pasien-pasien yang kemarin saya hadapi adalah pasien COVID yang edukasinya memang sudah dari awal dengan kondisi terminal yang memburuk dan keluarga pasien hampir semua sudah menyatakan keikhlasan ketika sudah ada terjadi apa-apa. Jadi jarang ada kita temui pasien-pasien yang tetap mempertahankan pasien untuk tetap lanjut terapi dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman yang lain saya minta pandangan juga terkait pasien-pasien terminal di ruangan intensifnya atau di IGD. Mungkin cukup itu dari saya. Saya lanjutkan ke moderator.
Baik, terima kasih Nars Mario. Mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman terkait apa yang sudah dirasakan seperti dengan Nars Mario, atau mungkin ingin menanggapi. Disilakan teman-teman. Ada yang ingin menanggapi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi kita melangkah ke pertanyaan terakhir dari Nars Syamsinar Alam. Silakan Nars Mario untuk menjawab pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaannya itu bagaimana perawat harus bertindak dalam prinsip otonomi pasien bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam bioetika Islam. Eh, Ketika prinsip otonomi pasien bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs, perawat harus menyeimbangkan penghormatan terhadap hak pasien dengan kewajiban menjaga kehidupan. Mungkin berkaitan dengan pertanyaannya tadi sama Nurse Lydia, peran perawat dalam menghentikan terapi atau peralatan tindakan yang untuk pasien terminal atau di pasien intensif. Menyeimbangkan penghormatan terhadap hak pasien maupun keluarga dengan kewajiban menjaga kehidupan. Dalam bioetika Islam, perawat tidak boleh memaksakan kehendak, tetapi harus melakukan edukasi. Edukasi yang penting itu untuk menjaga tetap keluarga ada harapan maupun yang lain. Dalam bioetika Islam, perawat tidak boleh memaksakan kehendak juga dalam melakukan dalam melakukan harus tetap edukasi, advokasi, komunikasi terapeutik, dan kolaborasi dengan tim kesehatan atau DPJP serta keluarga dilibatkan. Keputusan akhir mengutamakan kemaslahatan, menghindari mudaratnya, dan tetap menghormati martabat manusia sesuai nilai-nilai Islam dan etika keperawatan dalam profesional. Mungkin cukup itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Nars Syamsinar? Apakah sudah dipahami atau ingin menanggapi? Ya, baik, sudah paham. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi, menambahkan. Izin Nars. Ya, silakan Nars Manda. Iya, saya ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Nurs Lydia tadi terkait dengan pasien-pasien yang sakaratul maut. Yang saya pahami dalam pandangan syariat Islam bahwa sebaiknya pasien-pasien sakaratul maut itu kita memberikan tuntunan atau menalkinkan kalimat syahadat, menuntun atau membimbing pasien secara lembut untuk mengucapkan kata kalimat la ilaha illallah agar menjadi ucapan terakhirnya. Kemudian membacakan surat Yasin dan surat Ar-Rod di sisi pasien untuk memberikan ketenangan batin dan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga suasana agar tetap tenang tanpa suara gaduh atau ratapan berlebihan, serta menyegerakan menyelesaikan urusan hutang piutang jika ada. Mungkin itu tambahan dari saya untuk pertanyaan dari Nurse Lydia. Terima kasih. Baik, terima kasih Nars Manda atas tambahannya. Eh, sudah tidak ada ya yang ingin kita diskusikan lagi. Jika sudah tidak ada, kita... Izin Nars. Oh ya, Eh, bagaimana Nars Lydia? Sebenarnya ini tidak menambahkan, tapi apa ya? Ini pertanyaan juga karena ini ada pengalaman terkait tadi pertanyaan dari Nas Arham. Tadi kan tadi Nas Mario mengatakan bahwa kalau misalnya anak yang digugurkan itu kurang lebih 120 hari itu kita haram ya. Nah, ini ada case dan ini case yang saya dapatkan sendiri pada saat saya bekerja di Poli di rumah sakit sebelumnya. Di situ terdeteksi bahwa ibunya ini kebetulan teman saya ini hamil, kemudian pada saat di USG
dia mendapat anaknya ini ada kelainan janin seperti kelainan janin yaitu anencefali yang dimana batang tengkoraknya itu sama otaknya itu tidak tumbuh dengan normal pada saat di USG ya, dan itu sudah menunjukkan memang tanda-tanda anencefali nanti pada saat kemungkinan dia melahirkan, sehingga dokter memutuskan untuk sebaiknya digugurkan. Kenapa seperti itu? Karena kalaupun dia dilahirkan, kemungkinan itu dia hanya sekitar beberapa hari saja kemungkinan akan meninggal juga. Dan itu juga ada katanya membahayakan teman saya karena kebetulan ada kistanya juga. Jadi apakah kondisi tersebut memang dikatakan dia diharamkan juga? Kebetulan usia kehamilannya saat itu menjelang 4 bulan. 4 bulan, ya 4 sampai 5 bulan kalau tidak salah itu kemarin. Jadi itu yang saya mau tanyakan, Ustaz, apakah tindakan kami, karena kan saya ada di situ, jadi otomatis saya ikut dong terlibat bahwa kalau memang ini berdosa, saya ikut juga berdosa ini, Ustaz, kalau misalnya ada seperti itu. Jadi mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih banyak. Berapa bulan nih tadi? Dia bilang berapa bulan nih? 4 sampai 5 bulan, Ustaz, Oh izin. ya, oke. Lanjut sebentar dibahas. Oke, itu ya. Oke, silakan. Oke, baik, jadi yang terakhir itu adalah pertanyaan. Mungkin Nurse Mario mau dulu menanggapi atau kita serahkan langsung saja sama Ustadz supaya bisa lebih Saya baru jelas lagi. baca-baca yang dikirimkan Pak Ah, Ustadz di mana di grup tentang fatwa MUI maupun penjelasan dalam Al-Quran Nabi maupun Al-Quran. Ini sudah jelas mungkin di situ kriterianya dan sebagainya tentang itu. Mungkin saya juga baru baca, jadi itu kekurangan saya dalam membuat presentasi, kurangnya referensi yang menjurus atau memperdalam untuk Bilang presentasi. kemarin baca fatwa MUI, ada buku, ada apa? Ada tahu materi kemarin? Ada Ustaz, Semua ada Ustaz. Saya yang salah iya Ustaz. tidak doa nih. Iya. Oke, Pak, lanjut Pak Deng. Sebentar kita kalau kurapel gitu. Ya, silakan. Oke, lanjut ke moderator. Saya kembalikan. oke, baik. Mungkin sudah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Nurse Mario. Jadi terima kasih kepada Nurse Mario dan seluruh teman-teman yang sudah bertanya. Jadi untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Muhammad Irham untuk memperjelas terkait apa saja yang sudah ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Selanjutnya saya Ada serahkan closing kepada statement, dosen. moderator. Ustaz Mario, ada closing statement, Ustaz, ada kendala, ada closing statement. masalah, mungkin beberapa detik atau 1 menit. Silakan. Terima kasih atas kesempatan Ustaz yang telah diberikan kepada saya. Eh, Closing statement dari saya adalah referensi tetap yang utama. Dalam artian apapun presentasi yang kita mau tampilkan, kesiapan dalam referensi itu bukan cuma sekedar secara medis, tapi harus menjurus atau memperdalam ke ranah Al-Quran, dan itu bukan cuma sekedar tautan atau copy paste, tapi memang betul-betul harus dari sumber yang jelas. Mungkin kekurangan saya kemarin itu tidak tidak baca apa yang dikirimkan oleh Pak Ustaz di grup. Saya baru baca sekarang. Terima kasih Pak Ustaz, itu mungkin kekurangan dari saya, tidak sering membaca di grup atau di WA, sehingga apa yang saya dapat tampilkan dalam presentasi kali ini kurang memperdalam atau kurang dihususkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang saya harus sampaikan. Mungkin cukup itu dari saya kembalikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sudah ada tadi pertanyaan-pertanyaannya belum ada semua ya. Belum ada semua di kolom chat ya. Mohon nanti dibantu supaya saya tidak lupa. Ada panduan pertanyaan dan seterusnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam hanya kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarak alaih. Oke, ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang harus kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya ingat baik-baik teorinya. Yang pertama, kemarin saya sudah kasih gambaran di minggu lalu. Anda memiliki misalkan Quran in War. Bukan, Quran Kemenak. Ya, ada kemarin Quran Kemenak. Jadi langkah pertama untuk menentukan tema ini ada tidak bahasanya dalam Al-Quran, ada namanya kajian lafal. Kajian lafal misalkan begini. Saya mau cari kata sholat dalam Al-Quran. Berapa ayatnya dan apa penjelasannya. Ketik saja kata sholat di Quran Kemenak misalkan. Atau paling bagusnya itu kalau bahasa Arabnya. Nah, bagaimana tulisan Arabnya sholat? Begini misalkan. Sholat. Itu namanya kajian lafal. Kemudian untuk melacak lagi ayat, apa namanya? Yang kedua adalah, catat ini baik-baik. Ada namanya kajian, ini saya kasih ini namanya pancing. Ya, ilmu memancing dan alat untuk memancing. Kalau saya jelaskan hukumnya aborsi dan seterusnya, itu bagaikan saya kasih ikan. Saya kasih ikan. Ikannya kalau habis, ya sudah. Mohon maaf, sudah jadi diolah di perut, jadi tai nih, begitu ya. Jadi daging dan seterusnya. Tapi saya mau besok-besok Anda juga pintar menangkap ikan. Begitu. Makanya kita belajar menggunakan pancing, ya. Di mana orang pancing bagusnya, bagaimana cara memancingnya, dan seterusnya. Ya, mengerti maksud saya ini? Saya tidak kasih ikan, bukan hanya saya kasih ikan, tetapi saya juga kasih pancingnya atau alatnya. Jadi yang pertama ilmunya adalah kajian lafal. Misalkan kata sholat dalam Al-Quran, Anda tulis sholat. Ya, puasa. Kutiba alaikumus syam, siam. Ya, Anda tahu redaksi atau lafal Arabnya. Itu namanya metode yang pertama. Metode yang kedua adalah kajian terjemah. Kajian terjemah. Caranya adalah lagi-lagi bisa pakai Quran Kemenak yang tadi di aplikasi di HP Anda yang sudah diinstal kemarin yaitu. Oke, bagus. Ketik bahasa Indonesianya. Kalau tadi kajian lafal, ketik Arabnya Pak Mario. Ya. Yang kedua, kajian terjemah bisa ketik Indonesianya. Ya. Ketik Indonesianya. Kajian lafal, contoh aborsi. Ini susah kajian lafal. Terjemah juga susah kajian lafal terjemah. Mungkin kata aborsi, saya juga tidak tahu apa bahasa Arabnya aborsi. Misalkan ya, bahasa Arab pastinya. Oke. Tetapi kalau dunia saintek, terkadang lafalnya secara umum tidak ada yang pas, terjemahnya juga tidak ada yang pas. Sekarang ada kajian modern yang namanya kajian makna. Contoh. Aborsi itu indikatornya apa? Menggugurkan anak ya. Ya begitu ya, menggugurkan janin. Janin ya. Oke, janin ya. Oke. Apa namanya? Abortus. Lentong kalau abortus apa itu kalau abortus ya? Sama Ustaz. Sama jadi ya, abortus ya. Menggugurkan janin. Satu. Oke, atau kalau bahasa Al-Qur'annya itu membunuh
anak. Ya kan? Janin kan anak kata. Nah, ternyata dalam Al-Quran membunuh anak, baik anak kita, mohon maaf, nauzubillah, masih kecil, bayi, balita, bahkan dewasa, terlebih juga masih dalam perut, masih di dunia rahim, alam rahim, ternyata ada dua ayatnya, Ustaz Mario. Ya, ada dua ayatnya. Nah, catat ini baik-baik. Surah Al-Isra. Sudah dicatat? Jadi ayat tentang larangan aborsi adalah surah Al-Isra ayat 31. Dengan surah Al-An'am 151. Al-Isra 31 atau dan, bukan da, atau dan Al-An'am 151. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, betulkah ini kajian maknanya? Silahkan Ustaz Mario bisa tampilkan itu ayat. Ingat pakai Quran Kemenak. Ustaz Mario silakan peragakan. Pakai Kang Quran Kemenak. Coba pakai Kang Quran Kemenak. Quran Kemenak. Oke, buka Quran Kemenak Ustaz Mario. Kemudian ketik misalkan surah Al-Isra ayat 31. Sudah? Baru share. Share screen. Coba kita lihat. Betulkah? Betulkah ayat tersebut? Ustaz Mario ini saya mohon maaf, saya minta tolong, saya suruh Anda sebagai penebus dan penambah poin, ya, karena Ya, di Ustaz. ayat ini di aborsi itu tidak ada. Oke. Ayat berapa Ustaz tadi Ustaz? Surah apanya dulu nih? Surah Al-An'am atau surah Al-Isra? Al-An'am dulu Ustaz. Al-An'am 151. Satu saja dulu contoh Kang ya. Kurang lebih ayat ini mirip redaksinya, tapi beda. 151. Al-An'am 151. Al-An'am itu adalah surah yang ke-6 dalam Al-Quran. Ayat ke-6 Ustaz. Al-Isra itu surah yang ke-17 dan terletaknya di juz 15 dalam Al-Quran. Sudah dah. Nah, yang lain juga bisa lihat, Ya, yang ada lain. Ustaz. Muncul Ustaz. Tidak muncul. Oke. Sekarang saya tantang semuanya, di mana kira-kira kata kunci yang saya maksud tentang aborsi, menggugurkan atau membunuh anak. Yang mana? Ini Ustaz. Itu ya. Itu. Kalau bahasa Arabnya itu di akhir baris pertama. Wala taqtulu auladakum. Itu bahasa Arabnya, ya. Nah, janganlah membunuh anakmu. Ini ya. Ya, Ustaz. Oke, ini. Oke. Berarti ayat ini dan ini memang ayat berkaitan tentang anak yang masih sangat kecil. Mohon maaf. Kalau kita usia 70 tahun mau membunuh anak kita, tak balik kita yang dibunuh, ya. Kalau kita lihat asbabun nuzul, makanya kita main ini, asbabun nuzul, munasabah, makiyah madaniyah, pelajaran kita kemarin. Kalau kita ini lihat ayat ini tidak bercerita tentang membunuh anak ketika besar. Kalau anak-anak besar nih, nakal lagi, ya. Bapak anak 60 tahun, 70 tahun. Contoh. Kita kasih contoh misalkan di sini banyak di sini yang senior ustazah kita ini semua yang mulia semua. Saya berikan contoh. Siapa ini? Ibu Suwarni. Ibu Suwarni, bapaknya, mamanya masih hidup toh? Alhamdulillah. Masih hidup. Iya, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah toh. Pasti kalau ayat ini berbicara tentang, mohon maaf, larangan bapaknya Ibu Suwarni membunuh Ibu Suwarni, ya kan, atau membunuh anak laki-lakinya, pasti susah karena
mungkin langsia mi ya mamatta atau sudah kepala 5, kepala 6. Mamanya Ibu Suwarni. Iya, kepala 6. Iya kan? Kalau istilahnya mau dibunuh ini tak balik orang tua ya dibunuh. Begitu. Maka ini namanya ada kajian ayat. Ya, kajian ayat. Maka ayat yang ditujukan ini larangan membunuh anak karena anak itu maaf masih kecil. Jadi ini berlaku untuk anak balita, bayi, bahkan sampai janin. Makanya baca di kitab-kitab tafsirnya ini ayat. Di satu. Sama juga tadi surah Al-Isra kurang lebih begitu. Cuma konteksnya adalah di dalam Al-Quran, 2 ayat ini kenapa pada masa Nabi dilarang membunuh anak. Ya, dibunuh anak. Ya, dibunuh anak. Yang pertama ada orang bilang begini. Ini ada sejarahnya dan asbabun nuzulnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mohon maaf, ada biasa orang miskin. Kemudian dia berkata pada dirinya, saya saja susah makan, berdua dengan suami. Kalau bertambah lagi tanggungan saya, apalagi anak saya kembar, iya kan? Apa bisa ku makan? Iya kan? Apa bisa ku makan? Oke. Maka Al-An'am itu konteksnya adalah orang tuanya takut miskin. Makanya dia membunuh anaknya. Nauzubillah. Kalau Al-Isra ayat 31 konteksnya, sama-sama larangannya sama, tapi konteksnya adalah dia takut anaknya menderita. Ada biasa biar orang tua begini juga. Pola pikirnya begini. Saya tidak apa-apa miskin. Tapi saya merasa bersalah kalau anak saya menderita. Lebih baik saya tuntaskan hari ini daripada besok-besok. Ya kan, dia menyesal menjadi saya orang tuanya, atau dia menyesal dia hidup menderita sama saya dan saya tidak tega itu. Baper. Maka saya kalau begitu saya selesaikan hari ini. Itu salah satu konteksnya, asbabun nuzulnya, sejarahnya ayat ini. Ayat ini turun kepada sahabat dan selebihnya. Berikutnya, coba Ustaz, siapa tadi, Ustaz Malio, catat lagi di Juz Ammah. Juz Ammah surat Takwir ayat 9. Bukan, mulai dari 8 dan 9 ya. 8 dan 9. Kakal, sambung dulu Kakal. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Sambung. Ini Ustaz, ayat berapa tadi Ustaz? Ayat 8 dan 9. Takwir ayat 8 dan 9. Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Oke, di surat Takwir ayat 8 dan 9. Ini sudah 4 ayatnya ini. Kalau ini konteksnya, coba lihat ayat terjemahnya. Nanti di hari kiamat, anak-anak perempuan yang kutilat, dibunuh, itu dalam Al-Quran ditanya, kenapa Anda ini anak-anak bayi perempuan dibunuh? Pas lahir langsung tag, innalillah. Ya kan? Ingat ada sejarahnya. Ada asbabun nuzulnya, ada historisnya. Mohon maaf, dulu orang Arab benci anak perempuan. Dulu. Kalau ada anak perempuannya, termasuk Umar bin Al-Khattab, pernah membunuh anak putrinya yang bayi, ya, putrinya yang lahir. Karena, anak apa itu? Jadi begini, jadi kurang lebih tradisinya orang Arab begini. Wih, ngiak, 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 laki-laki, oke. Kita pelihara. Ngiak, 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 perempuan. Sudah. Kuburkan hidup-hidup. Ya, dikuburkan hidup-hidup. Masya Allah. Jadi Ibu Wakia ini dan kawan-kawan ini, sekiranya Islam tidak datang, Masya Allah. Ibu Supiani, Ibu Samsinar, sudah, dah kuliah ini semua ini kalau begini. Iya kan?
Tapi susah juga kalau tidak ada perempuan. Bagaimana caranya reproduksi dan peradaban manusia kalau tidak ada perempuan? Ya kan? Nah, tapi mereka itu berbangga kalau banyak laki-lakinya, banyak laki-lakinya. Dan dia sedih kalau perempuan. Karena laki-laki setelah bisa cari kerja, pergi musafir, ya kan, kuat, berperang dan seterusnya, mengayomi. Secara umum kalau perempuan martabatnya dulu pada masa jahiliyah sangat, mohon maaf, sangat rendah dan hina. Maka Islam datang. Makanya kajian gender itu sesuai dengan Islam. Maka Islam datang itu mengangkat derajat wanita. Ya, saya saya ingin imporkan kepada Ibu Ladia dan kawan-kawan ini. Mohon maaf, dulu wanita, ya, itu saking hinanya dijadikan harta warisan. Saya ulang, supaya tidak salah-salah ini. Nah, dulu seorang ibu atau wanita, terutama ibu ini ya, ibu, wanita ibu, dijadikan barang atau harta warisan anaknya. Dijadikan. Apa maksudnya? Contoh begini. Meninggal mi bapak nah, ya, meninggal mi seorang bapak. Kemudian sang anak bagi-bagi warisan ibu. Nah, apa bagi-bagi warisannya? Banyak nih. Bagi-bagi warisannya. Bagaimana contoh bagi-bagi warisannya? Oh, contoh untanya, siapa yang dapat ini unta, siapa yang dapat rumah, siapa yang dapat kebun. Terakhir, ketika sang kakak dan sang adik berkata, semua baharannya bapak ini sudah dibagi rata warisan kita ini. Tapi sang kakak mengatakan, tunggu dulu dek, mama ini belum dibagi. Siapa temani tidur? Siapa yang jadikan ini? Begitu. Nauzubillah. Ibu dijadikan warisan. Bayangkan. Ya, memang dulu sedikit janda, tapi begitu nih janda tapi deh sami anak. Nah, apa mam saking biadabnya dulu, nauzubillah, ya. Oke, kita kembali kajian kita. Jadi untuk melacak itu kajian lafal, kajian terjemah dan kajian makna. Nah, sekarang berikutnya. Ini tak kalah pentingnya. Untuk kajian makna, bagaimana tadi saya langsung mengatakan ayat ini tadi sudah 4 ayat ini tentang aborsi, Pak Mario dan kawan-kawan. Ilmunya ini, alat pancingnya begini. Untuk mengetahui kajian makna ayat ini cocok atau tidak, maka tentukan indikator atau ciri dari term yang akan dibahas. Itu. Tentukan, uraikan, breakdown indikator atau ciri-ciri dari term yang akan dibahas. Tadi aborsi, makanya di awal, apa itu aborsi, Bu? Oh, indikatornya aborsi itu menggugurkan janin, membunuh anak, dan seterusnya. Saya berikan contoh yang lebih kekinian, misalkan korupsi. Sampai saat ini juga saya tidak tahu apa bahasa Arabnya korupsi. Ya. Tapi kita lihat indikator korupsi. Nauzubillah. Apa itu? Misalkan mengambil apa? Hak orang lain atau negara, ya. Orang lain atau negara. Boleh itu bagian dari korupsi? Cocok. Bagaimana? Cocok tidak Ibu Wahidah? Cocok ya? Betul. Kemudian ada juga penyalahgunaan amanah. Berarti ada amanah. Bisa? Bisa. Bisa saja kita menipu atau curang sehingga dia berlaku curang, dia tipu kita dan seterusnya. Nah, kita kumpulkan inilah indikator-indikator korupsi. Contoh, penyalahgunaan amanah. Banyak ternyata ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang bagaimana seorang muslim amanah, ya, memegang dan memenuhi amanah, tidak disalahgunakan. Begitu. Apalagi banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an tidak boleh mengambil hak orang lain, apalagi negara yang jauh lebih besar. Satu orang saja orang lain tidak boleh, apalagi negara. Ini harta masyarakat ini. Ya kan? Nah, dikumpul. Itulah ayat dari korupsi. Kajian apa? Bukan kajian lafal atau kajian terjemah.
tapi kajian makna. Kita melihat dari maknanya. Begitu ya? Nah, begitu. Sekarang kita lihat eutanasia. Ada yang bisa bantu saya? Indikator, indikator, indikator dari eutanasia apa? Coba Ustaz Mario dan kawan-kawan bantu saya di kolom chat apa? Di kolom chat. Menghilangkan Coba di nyawa. Oke, mengambil nyawa. Coba di kolom chat. Oke, mengambil nyawa. Mengambil nyawa secara apa di situ? Oke, coba bantu saya. Bagaimana itu eutanasia itu? Oke. Apa indikatornya dikatakan seseorang eutanasia? Tentu berawal dari definisi atau lebih tepatnya indikator saja supaya lebih cepat atau ciri-cirinya. Ini adalah perbuatan eutanasia karena begini. Begitu. Seperti tadi saya berikan contoh korupsi ya, mengambil haknya orang lain, penyalahgunaan amanah. Korupsi itu kan curang-curang orang baru sembunyi-sembunyi, ya kan? Mengakhiri hidup pasien atau seseorang, begitu kan? Mengakhiri Ya, hidup seseorang, bagus, Ibu Lydia, bagus. Berarti kalau begitu mau sama tidak dengan membunuh? Mengakhiri hidup pasien sama tidak dengan membunuh? sama. Mau sama dengan membunuh? Oke, oke. Sengaja mengakhiri hidup. Sengaja mengakhiri hidup. Oke, 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 oke. Mengakhiri hidup. Oke, mengakhiri penderitaan. Wah, ya, ya, ya. Sebelum saya bicara tentang ayat, ada itu hadis yang berbunyi, ya, jangan berdoa meninggal, ya. Misalkan, saking beratnya kehidupan tak ini, Ibu Wahidah ya. Oh, kudu lebih baik mati mak. Ada kan orang biasa begitu. Oh, lebih baik mati kak kalau begini, mati mati mak kudu. Banyak anuku, tidak bisa tanggung. Makanya kalau di Jepang rata-rata orang ya tingkat bunuh dirinya banyak. Persentase bunuh dirinya di Jepang banyak daripada di Indonesia. Ya kan? Tidak bisa menanggung malu, beban, hutang, nauzubillah dan seterusnya. Oke. Ada penderita-penderitanya meninggal. Oke, satu, ya. Oke. Oke, berarti kalau begitu mengakhiri hidup yang tak diinginkan. Oke, pembunuhan berkedok medis. Wih, aneh ini, hebat juga nih retorikanya orang Mandarin ini. Pembunuhan berkedok medis. Oh, aish, jago sekali nih orang Mandarin ini. Retorikanya bagus sekali. Pembunuhan berkedok. Sudah berkedok berarti berkedok itu berarti dari jurusan kedok ya, kedokteran. Karena yang melakukan memang juga mungkin apa di bidang itu juga ya. Ya kan? Oh, berkedok. Jadi berkedok ini bisa maknanya ya di KBBI berkedok berarti bertopeng. Berkedok juga ini karena dari kedok ya, begitu. Begitu Pak Awal. Ini maknanya ambigu ini berkedok. Ya kan? Ya dan seterusnya. Oke. Oke. Makanya bunuh diri dengan bantuan medis. Oke. Oke, makanya kalau eutanasia menurut Barat itu boleh. Bahkan itu ada itu biasa disuntikkan sama pasien. Tek. Tidak ada di Indonesia begini Bu Wahidah. Tidak ada ji. Sekali daripada repo-repo apa disuntik ya. Di Barat itu begitu. Tapi sehemat saya, di Indonesia kita, dokter Indonesia itu melarang suntikan yang begitu. Melarang suntikan yang begitu. Ya, oke, satu. Yang kedua, kalaupun secara, tunggu, saya mau pencerahan dulu. Kita samakan dulu perspektif. Ibu Umi Indar, coba jelaskan sama teman-temannya apa bedanya mati klinis dengan mati apa namanya? Mati biologis ya? Biologis. Ya, Ibu Umi bisa jelaskan kepada kami apa perbedaannya mati klinis dan mati biologis? Ya. Untuk ada yang bisa Tadi bantu? Ustadz,
Mati klinis Silakan. itu keadaan ketika jantung berhenti dan berdetak dan pernapasan berhenti. Kalau mati biologis itu keadaan ketika sel-sel dan jaringan tubuh telah mengalami kerusakan permanen sehingga tidak dapat hidup kembali. Oke, yang mana duluan? Yang mana duluan? Mati klinis atau mati biologis? Ajari saya. Saya mau kasih sama di otak saya dengan di otak tak dulu sebelum kita bahas. Saya juga sebenarnya salah satu dosen di kedokteran. Sudah 4-5 tahun saya mengajar, termasuk eutanasia. Kalau di kedokteran UIN itu D1 kami ajarkan mata kuliah Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Begitu pula kami juga ajarkan studi Quran. Seperti ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu saya ajarkan juga. Sudah kurang lebih 4-5 tahun di kedokteran UIN di kampus 1. Iya. Tidak apa-apa. Kita ulang, kita anu lagi. Nah, apa bedanya? Mati klinis, apa tadi? Yang mana duluan Ibu Umi? Mati klinis dulu atau mati biologis? Mungkin mati klinis, Ustadz. Mati klinis dulu. Ya, mati klinis. Semua sepakat? Dari mana Ibu Lydia, Ibu Nurwakia, Wahidah, Ibu Supi? Sepakat Ustadz. Mati biologis, Ustadz. Sepakat ya? Ih, Sepakat, biologis Ustadz. dulu. Ih, siapa tadi Mati bilang klinis. biologis dulu? Klinis dong. Ada tadi bilang biologis dulu. Biologis, kimia, fisika, apakah? Apakah dicerita ini? Siapa tadi bilang biologis? Ibu Samsinar kapan? Ya, siapa tadi bilang yang duluan biologis? Ustadz. Jadi menurut Ibu Samsinar biologis duluan ya daripada Iya, klinis. iya Ustadz. Karena kalau mati klinis itu eh, bisa saja itu dengan bantuan RJP dia kembali lagi Ustadz atau RSC. Yang lain Kalau anu dulu. Bagaimana ini? Kenapa sekarang kita tidak sepakat? Yang mana duluan? Coba yang lain bagaimana caranya dijawab Mati pertanyaannya Ibu klinis. Ibu anu? Diskusi dulu. Mohon izin Saya Ustadz menjawab. ya. Kenapa Ya, mati silakan. klinis yang terlebih dahulu? Karena pada mati klinis itu ada tahapan-tahapannya, di mana tahapan pertama adalah jantung dan napas berhenti total. Nah, tahap ini berlangsung selama 4 sampai 6 menit pertama, tetapi sel-sel otak masih hidup. Itu tahapan pertamanya. Kemudian tahapan kedua, jika dalam rentang waktu tersebut pasien tidak mendapatkan bantuan CPR atau RJP. Nah, ini yang bisa menjadikan sel-sel otak ini atau pasokan oksigen ke otak ini habis. Nah, mengakibatkan bisa mati biologis. Seperti itu penjelasannya. Untuk tahapan ketiga, setelah lewat 6 sampai 10 menit tanpa oksigen, sel-sel otak mulai mati secara permanen dan tidak bisa pulih kembali. Mengapa mati klinis itu lebih dahulu daripada mati biologis? Seperti itu. Mungkin ada Ibu tambahan dari Samsinar, rekan-rekan yang bagaimana lain. Ibu Samsinar? Yang tolak. Bagaimana Ibu Samsinar? Yang mana kalau ini? mati biologis kan pasien mengalami henti jantung dalam waktu lama tanpa aliran darah ke otak sehingga sel-sel otak dan organ vital mengalami kerusakan permanen. Biologis Kemudian itu. pasien dinyatakan meninggal dan tidak dapat lagi diresusitasi, Ustadz. Kalau Kalau klinis, mati klinis biasanya irreversibel ke Ustadz. Kalau misalnya di RJP biasanya hidup kembali, Ustadz. atau tak balik nggak tak balik itu kayak istilah tak klinis dengan biologis. Ah, itu mi padeng. Baku atur maki dulu. Ternyata tidak sepakat di sini. Ya, oke, oke, oke. Kalau begitu, saya istilahkan mati pertama, mati kedua, nah. Yang mana pertama klinis kah? Yang mana biologis kah? Terserah kita. Ya, oke. Kita istilahkan mati pertama, mati kedua. Mati. Tapi sebelumnya saya punya kuis. Anatomi tubuh. Kita bicara anatomi tubuh. Anatomi tubuh. Ya. Apakah anatomi kan itu artinya apa ya? Apakah kaki, tangan, jantung dan seterusnya ya, organ tubuh ya? Oke. Coba saya mau kuis ini, coba di kolom chat, tak usah diucapkan di kolom chat. Di antara semua tubuh kita, organ tubuh kita, ya, baik organ dalam atau organ luar, tentu tentu pasti jawabannya organ dalam ya. Di antara banyak organ dalam, tubuh organ yang paling terakhir meninggal organ apa? Coba.
Saya mau kuis-kuis dulu ini. Kalau mata pasti bukan. Karena banyak ya, tangan pasti bukan. Kira-kira organ apa terutama yang bagian dalam ya atau tidak dilihat oleh mata secara fisik saja. Oke. Oke, Ibu Nurul katakan otak. Satu. Yang lain siapa tahu ada mengatakan jantung, hati, otak-otak. Otak semua. Itu organ yang paling terakhir meninggal. Itu nih. Tidak ada di atas nah. Oke. Hati, hati, Ibu Sri beda ya, ya. Kita tanya lagi Ibu Sri. Kenapa ada lagi beda ini? Hati. Hati. Oh iya iya hati. Karena sudah tidak pakai perasaan tidak pakai hati. Ginjal. Ginjal yang paling terakhir meninggal. Wow, wow. Kulit yang paling terakhir meninggal. Oke. Oke. Ternyata tidak sepakat. Nanti tanya Kianu nah. Sampai ini kah? Tanya ke Ibu Hasna, Ibu Risna, nanti Ibu Prop, Ibu Uci, tanya nanti tuh. Jangan. Oke, 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 oke. Ah, eh, jantung. Coba jawab. Ya, ini paling aneh ini kulit. Ini kulit. Coba Ustaz Arif jelaskan dulu Ustaz Arif. Kenapa Anda katakan kulit? Nggak lagi. Nggak lagi. Langsung. Nah, kulit. Apa jelaskan? Ada Ustaz Arif? Silakan Ustaz Arif. Pak. Kalau organ benar itu tadi teman. Kalau yang keseluruhannya mungkin saya salah maksud. Kita bilang tadi organ. Oh, begitu. Oh, iya, 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 iya. Oke. Oke. Ada ginjal juga. Ibu Lydia ginjal. Bukan otak, bukan jantung, bukan ginjal. Iya, Bukan hati, Ustaz. ginjal. Kenapa, entah? Kenapa ginjal? Eh, izin Ustaz, kalau menurut saya ya Ustaz, kalau organ yang paling cepat hingga ke belakang itu Bukan paling menikmati. cepat pertanyaanku, paling terakhir. Paling Iya, terakhir cocok meninggal. Ustaz, saya Ya. urutkan. Kalau saya yang paling Oh cepat ya, dulu oke, itu oke. adalah otak. Otak yang paling cepat Oke. itu mengalami kerusakan. Nah, setelah otak kekurangan oksigen, biasanya tanpa aliran darah itu akan adanya kematian pada otak. Kemudian lanjut lagi ke jantung. Jantung itu dapat bertahan sedikit lebih lama dari otak bila tidak mendapatkan oksigen. Kemudian ke ginjal, ginjal Ustaz, karena setelah beberapa jam setelah kematian, biasanya kan kalau orang-orang itu kan kalau meninggal itu Ustaz, biasa itu ada didonor-donorkan organ-organnya, salah satunya itu ginjal. Nah, orang meninggal itu biasa didonorkan ginjalnya kalau misalnya mau mendonorkan ya Ustaz, izin. Donor otak bisa ya? Donor otak. Donor jantung ada, donor ginjal mungkin ada. Dan donor otak Ya, bagaimana? Ada tidak? enggak pernah Pak dengar. Donor otak. Belum Iya, iya, ada iya, iya. kayaknya, Ustaz. Oh, tidak ada donor otak. Bisa di donor otak kakak? Iya, 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 iya. Saya hanya karena saya juga biasa suka nonton film-film sniper atau Bollywood ya, ya. Kadang-kadang lewat itu di televisi, kadang mau nonton atau tidak, tergantung. Kalau tidak mengantuk atau tidak kuliah di besok, tidak mengajar di besok, saya misalkan belajar dari sniper. Sebelum kita lihat teorinya dulu ya. Tahu di sniper ibu-ibu, ada tuh penembak yang jarak jauh, penembak jarak Pak jauh. Jitu. Pendapat itu, iya, iya. Ibu Samsinar, kalau biasa itu sniper kayak itu, apanya Nabi itu korbannya itu? Ginjalnya kah? Atau Jantung. kulitnya kah? Jantungnya. Bagaimana Ustaz Awal? Kepalanya. Ustaz Awal ini jago ini. Ustaz Arham, Ustaz Awal. Apanya biasa dibidik itu? Jantung. Ya, oke, oke. Kalau dibidik jantung atau dibidik atau ada serangan jantung, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau serangan jantung, pasti orang masih bisa bilang begini. Oh, itu kan jantung ini, nak pegang jantung. Oh, cek. Iya, masih bisa bilang-bilang begitu. Gitu kan? Berarti jantung, istilahnya, mulut masih berinteraksi. Jantung. Oke. Kalau ada ditembak sniper, jantung, tag. Minimal berteriak atau apalah dan seterusnya. Tapi kalau orang ditembak langsung, otaknya langsung, tag.
kira-kira masih bisa bilang, oh kepalaku, tek, Tidak gitu. bisa. Gitu. Eh, siapa bilang tidak bisa tadi itu? Siapa bilang tidak bisa itu? Ustaz, langsung Oh, mati. Ustaz Arif. Oh ya. Oh, langsung mati, langsung mati. Tapi kalau yang ditembak jantungnya atau kita biasa lihat Masih pasien yang bisa, serangan masih jantung, bisa. masih bisa jadi mau tongkangkak mulu. Masih bisa. Ya, oke. Oke. Untuk itu, sebelum lebih lanjut, saya kisahkan. Saya pernah juga kisahkan ini sama beberapa dokter kampus satu, teman mengajar saya di kedokteran, memang seorang dokter atau memang dosen kedokteran di UI. Saya pernah ceritakan. Ada dosen kita namanya Pak Kiai Mustamin. Di tahun 2010, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika sementara umroh Ramadan di malam 17 Ramadan, ya, dia dinyatakan secara medis meninggal sementara umroh. Maka dia di Mekah itu, entah kalau sekarang, dulu itu di Mekah, dua di rumah sakit. Ada rumah sakit karena memang orang sakit. Ada juga rumah meninggal. Jadi kalau misalkan ada jamaah, bagaimana? Masih sakit. Oh, ini tempatnya. Ya, hospital ini tempatnya. Kalau bilang, ih masih sakit, masih apa, masih bernapas lah tadi kita bilang ya, detak jantung, nadi. Oh, di mana? Oh, ini hospital A. Oke, berarti memungkinkan bisa sembuh dan seterusnya. Tapi ketika jamaah haji, jamaah umroh di Mekah, ya, sudah diintip, bagaimana? Meninggal mi, tidak bernapas mi, detak jantungnya, nadinya. Maka dia dikasih hospital B. Begitu ya? Sudah paham dulu ini. Hospitalnya beda ya, rumah sakitnya beda. Berarti bukan rumah sakit ini, di rumah rumah meninggal. Oke, pas di sana dokter periksa di malam 17 Ramadan. Ketika betul mata tidak berfungsi, nadi, jantung dan seterusnya. Oke. Maka terlebih dahulu disimpanlah, ya, disimpanlah di kamar mayat. Esokan harinya sambil mencari identitasnya ini, salah satu dosen kita dulu kemarin ini, sambil itu identitasnya, ternyata biasanya itu pasien 1-2 hari itu apa istilahnya orang kalau meninggal ya, dingin mi, dingin mi, dingin mi, dingin. Nah, tapi ini tidak, namanya ruang mayat itu ber AC ya, full AC. Tetapi herannya itu dokter, nggak tahu, herannya dokter, herannya itu dokter, herannya itu dokter bahwa eh, ada satu bagian dari tubuhnya masih panas, mulai dari kaki, ya, kaki, dada, paha, semua dingin, seperti layaknya orang meninggal. Tetapi dahinya, donggona, dahinya ini, bagian kepala, ya, disinilah kurang lebih otak, masih panas. Makanya tindakan dokter ketika itu tidak dikasih masuk dulu di laci. Apalagi namanya itu laci maya kenje. Yang laci ya, bukan laci. No. Nah itu nih, ada yang bisa bantu? Apa namanya? Laci. Lupa ya apa namanya itu. Boleh. Ya, kita biasanya tapi dipaham gitu, laci mayat bukan laci meja, lain tuh gitu, laci meja kantor. Ya, laci mayat ya, laci mayat. Kalau laci mayat itu pasti meninggal, istilahnya dingin semua. Ini tidak, bilang dokter jangan dulu simpan di laci, karena sudah 2 hari ini masih panas ininya. Masuk 5 hari, masuk 7 hari, ya, tidak bernapas, tidak berdetak juga masih panas ini, masih panas. Walhasil betul, ya, oke. Di malam ke-8, di hari di malam ke-7 dan di hari yang ke-8, ya, pagi menjelang siang, Masya Allah, sang dosen tersebut bangkit kembali. Bangkit kembali. Tentu nurse-nya, perawatnya itu kaget. Kalau persaksiannya itu Pak Kiai itu, saya katakan kepada beliau itu Pak Kiai. Kalau saya saksikan beliau, dia katakan begini, Ram. Waktu saya bangkit, ya, saya sudah mengira di alam kubur. Kenapa? Ketika saya memejamkan mata saya, ini gelap semua. Alam kubur kapang ini. Tapi ada satu cerca cahaya. Itu celah-celah tempat kuncinya, pintu kamar mayat. Maka saya buka. Dan ketika saya buka itu, Masya Allah, pertamanya saya katakan, wah, bidadari ini. Ternyata inilah bentuknya bidadari.
Ya namanya nurse, perawat kan rata-rata baju putih. Ya kan? Wih, cantik-cantik ya. Perawatnya orang Arab, mancung-mancung, cantik-cantik. Tapi sambil bercanda, Pak Kiai bilang begini, ternyata dalam hati saya ketika itu saya mengatakan, ada tonji paden bidadari poknya. Saya kira bidadari mancung semua. Oh, TKW, TKW, TKW dari Indonesia kapan itu yang hidungnya anu kan mancung ke dalam. Dan seterusnya. Walhasil dia disuntik, dikasih istirahat dan sebagainya. Oke, pertanyaannya, jantung sudah membuktikan tidak berdetak ya. Kemudian ternyata otaknya masih panas. Berarti mungkin masih ada aliran darah dan seterusnya. Kalau Pak Kiai itu dia katakan mungkin secara spiritual dia katakan bahwa mungkin karena ada Al-Quran di otak saya. Sejak 8 tahun saya hafal Al-Quran sampai sekarang. Dan mungkin karena memang belum waktu saya meninggal, maka otak saya masih panas. Dan saya berterima kasih kepada dokter tidak memasukkan saya ke laci mayat. Dan tidak mengkubur saya, ya kan? Dan hikmahnya itu tidak dikubur karena memang dicari identitasnya, tidak bawa istilahnya kita KTP, visa, begitu ya, paspor, jadi tidak ada bawa Sementara sholat meninggal, tidak ada yang kenal. Jadi sambil itu ya tidak ada diumumkan, tidak ada mengaku bahwa tidak didapat pilah ya. Walhasil, alhamdulillah hidup kembali. Mau dikatakan mati suri, biasanya itu mati suri 1 hari ji. Kalau ada teman dokter itu mengatakan paling-paling orang mati suri atau mati begitu yang dimasuk Ustaz, paling-paling 1 atau paling banyak 3 hari ada kasus katanya. Tetapi ini sudah 7 malam 8 hari. Ini semacam tanda kutip mustahil. Belum dijawab secara medis. Ya. Berarti kalau begitu jantungnya sudah innalillahi 8 malam. Ya, 7 malam 8 hari. Di hari ke-8 baru jantungnya kembali beroperasi dengan semua organ-organ dan yang ada di dalam dirinya. Ya kan? Wallahu alam bisawab. Nah, kalau menurut beliau yang sudah meninggal, itu tadi Pak Kiai namanya Dr. Kiai Mustamin Arsyad. Dulu beliau adalah Ketua MUI Makassar sebelum Ketua MUI sekarang. Ketua MUI, beliau juga semacam asistennya Guru Tasawuf Cibacok dulu, sahabatnya beliau. Nah, beliau katakan kalau menurut spiritual saya, mungkin tadi benar yang katakan semua ya, apakah ginjal atau apa, mungkin itu ada alurnya semua ya. Nah, tetapi selama tubuh kita, otak kita ini baik, otak ini sehat, ya, hidup, apalagi hidup, ya hidup, maka insya Allah semua hidup. Makanya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tahu orang yang stroke, ya, berawal dari stres, ya kan? Kenapa ada orang stroke? Stres. Iya. Kenapa ada orang stres? Otaknya itu lari kemana? Iya. Otaknya lari sini dan sebagainya. Maka pasti ibu-ibu, bapak-bapak tahu semua. Terkadang penyakit itu dari makanan. Tetapi penyakit itu terkadang bahkan lebih banyak dari pikiran. Salah atau benar? Apakah ada penyakit secara pikiran? Kalau oke lah, kita makan ini, maka ada orang mulai tensi, jangan kau makan ini, kambing, kau makan ini, pantangannya rematik, pantangannya ini, asam aurat, asam aurat, bukan asam aurat, asam urat, ya kan? Kalau aurat lain tong itu, asam urat, pantangannya begini, pas itu, kambui. Oke, secara medis makanan. Tetapi betulkah itu secara medis? Pikiran juga bisa mempengaruhi. Ibu Supi dan kawan-kawan bisa bantu saya. Betul atau tidak itu? Ini teori yang saya dapat dari beliau yang sudah meninggal 8 hari. Ya, 8 malam, 7 hari, 8 malam. Ya. Betulkah tidak itu Ibu Supi, Ibu Wakia apa? Betul itu tidak? Faktor pikiran atau tidak itu? Penyakit. Betul atau tidak? Atau tidak? Atau salah? Atau betul? Ayo dong, bantu dong. Jawab. Kita kan bukan dokter, bukan juga nurse. Mohon izin Betul Ustadz atau tidak? menanggapi Ibu dari Wahidah, boleh, kasus boleh. menanggapi dari kasus yang Ustadz sampaikan terkait dengan Ustadz Mustari ya Ustadz ya.
Mustamin, pakaian mustamin. Nah, Hmm. bisa saja ini terjadi kekeliruan diagnosis yang diberikan oleh dokter, sehingga pasien dinyatakan meninggal, padahal pasien belum meninggal. Tetapi sebuah Kan mujizat juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 7 hari, 7 hari kemudian hidup tidak ada, kembali, Masya Allah. iya, Mungkin karena tidak ada, hafalannya, tidak ada Ustaz. impus, tidak ada impus, tidak ada apa itu kalau jantung kasih begini, Iya, puak, puak, apa yang namanya itu? Ya itu tidak ada begitu. Hmm. Hmm. isi Tapi syok. bisa shock ya. Iya, Oh, iya. Ustaz. Mungkin itu Iya. dari Tapi ini jantungnya saya. lurus ya. Kan ada tuh detak jantungnya lurus. Tek. Apa bacanya itu kalau lurus, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan bacaan atau? Iya, kalau kedokteran paling-paling mati medis, mati biologis itu bacanya kalau lurus nih. Tapi bagaimana? Masa teknologi 2010 loh sudah bagus teknologi. Jadi salah kapan anunya itu di pendeteksi jantungnya itu Budi atau orang Mekah kapan tidak tahu kapan itu di begitu. Atau bagaimana itu Ibu Dina? Atau miss apakah namanya? Salah kerja ya atau bagaimana begitu? Berarti dokternya salah diagnosis berarti alatnya yang tidak berdetak atau apa? Bagaimana itu? Atau misfungsi, malfungsi atau bagaimana Ibu Wahidah yang kita masuk tadi? Bisa saja alatnya tidak terkalibrasi, Ustadz. Udah aneh, salah. Ya? Dan tentunya mujizat ini, Ustadz. Oh iya salah. Ya, oke, mungkin itu jawaban secara medis. Ada juga inilah banyak pendekatan seperti itu. Tapi tangan anunya semua dingin, tidak makan juga, tidak minum, tidak ada impus. Kita lagi orang sehat ini kalau sampai hari ke-8 tidak makan-makan, cairan, zat padat, makanan dan seterusnya. Tadi begitulah. Tapi kalau menurut spiritual beliau, ketika itulah saya diajari oleh guru-guru saya yang sudah meninggal, termasuk Guru Tak Ambok Dalle, karena beliau juga alumni Dede Imangkoso dan seterusnya, ulama-ulama yang dia sudah jumpai, guru-gurunya yang sudah tenang di alam baka sana, dia ketemu dan istilahnya diajarilah, ada istilahnya kuliah lagi begitu, ya kuliah lagi, dapat lagi pencerahan-pencerahan yang ternyata ya bahkan diperlihatkan bagaimana itu kubur, keadaan akhirat dan seterusnya. Dan setelah itu memang semakin hebat anunya. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang saya hormati, kalau beliau berinteraksi dengan saya itu, terkadang itu Pak Kiai dulu bilang begini, Irham jangan macam-macam. Warna celana dalam Anda saya tahu. Wih, bayangkan. Dan saya sudah buktikan, sudah berapa kali tes-tes. Saya berada di mana, dia tahu. Ya kan? Oh, kau ada di sini. Ah, bukan di sini kok. Oh iya, pakai di sini kak. Tuh, nggak tahu. Itu hari saya sempat di chat dulu dari PK Panguya dulu. Saya itu hari bilang di mana Irham? Saya di Hertas nih Pak Kiai. Ah, saya bilang bukan. Anda bukan di Hertas nih. Saya pikir-pikir. Iya betul. Letaknya itu Ibu Wahidah. Kalau tidak salah, sekarang letaknya kurang lebih depannya PKU Muhammadiyah Hertasnim baru. Iya ya. Itu bukan Hertasnim tahu, Hertasnim baru atau apa kan namanya itu? Arupala atau Tun Abdul Razak ya namanya. Ya kan? Cocok dipakai. Bukan Hertasning ini. Kalau Hertasning itu dekatnya Petarani. Ya kan? Ini Hertasnim baru atau istilahnya kita Arupala atau Jalan Tung Abdul Razak. Wih, luar biasa. Beliau lihat kita dan seterusnya. Nah, sejak beliau sudah mengalami keadaan-keadaan spiritual itu, memang banyak hal-hal yang aneh ketika kami berinteraksi dan seterusnya. Ya, oke kesimpulannya. Oke, sudah benar tadi ayatnya tentang eutanasia, baik ayat-ayat tentang membunuh dan seterusnya. Tinggal kalau mau ditambahkan Ustaz Mario, tambahkan surah Al-Baqarah ayat 195. Ya, ya, Ustaz Mario, Al-Baqarah 195. Janganlah engkau biarkan dirimu dalam kebinasaan, termasuk keluarga kita terjebak dalam kebinasaan. Nah, ketika alat impus dan seterusnya itu mungkin semakin kasih menderita orang, nah itu pertimbangkan secara medis Bapak-bapak Ibu-ibu. Apakah dengan ditusuknya ini dan seterusnya ini membantu kehidupannya atau semakin siksa
sang mayit ini atau calon mayit ini. Satu. Kemudian yang kedua, dokter dan nurse bisa sekarang saya kasih rekomendasi ini karena saya bukan dokter, ya. Kalau tidak salah, kalau ada tindakan-tindakan begini, biasa itu Ibu Supi, Ibu Lydia dan semua ini, biasa itu kalau tidak salah di kita bisa konsultasi atau komunikasi ya, perawat dokter dengan keluarga pasien. Biasa kita bilang begini, dokter atau perawat melalui perawat bilang begitu. Secara medis ini Pak, nauzubillah, mohon maaf, kami sudah berusaha. Tetapi detak jantungnya sudah begini, ya kan? Nadinya sudah begini, napasnya sudah begini, ya. Ah. Terkadang biasa kita bisa kasih pilihan. Bagaimana Bu? Bagaimana Pak, Pak Haji dan seterusnya? Apakah impus dan ini kita biarkan? Ini yang bernapas anunya mami ini. Ya. Kalau keluarga pasien mengatakan iya, lepas mi dok, kami sudah ikhlas. Tapi mungkin ada juga keluarga mengatakan tidak, biar kami dok, kita tidak tahu bagaimana keajaiban. Di situ. Yang penting kita sudah jelaskan. Tetap Mika kasih impusnya, apanya, kita colok semua, kita bantu dan seterusnya, ya kan? Saya rasa harus ada diskusi antara perawat, dokter dan keluarga pasien dan ada komunikasi di dalamnya. Apakah ini dicabut atau tidak atau apa dan seterusnya ya. Jadi komunikasikan tahu wah. Jangan juga si langsungan bilang dok kenapa ini langsung dicabut ini? Belum itu masih hidup ke bapakku belum piano. Tidak Pak tanda-tanda tidak. Kita harus juga komunikatif dan musyawarah ya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya atau bagaimana sebaiknya. Coba sesuai dengan pengalamannya Izin bapak-bapak Ustaz, ibu-ibu. Silakan Pak izin Arham. Ustaz. Kalau sudah ada Kalau saya tanda-tanda kemarin kemudian Ustaz begini. kebetulan, iya kebetulan Oke, kemarin oke. Ustaz itu tahun lalu saya punya keluarga di Wahidin Ustaz. Dia kecelakaan dan Oke. ada trauma pada cervicalnya Ustaz. Dia kemudian pada saat itu memang keluarga saya itu Pak Ustaz dia sudah dirawat sampai dia memang masuk ke tahap palliative care. Kemudian pada saat kebetulan yang mendampingi saya Ustaz pada saat itu terus memang sudah tanda-tandanya semua tanda-tanda vitalnya sudah tidak memungkinkan memang untuk bertahan lama. Makanya pada saat itu saya tanya saya punya keluarga kemudian dokternya datang Ustaz untuk memeriksa semuanya tanda vital dengan memeriksa juga pupilnya dan memang sudah tidak ada refleks pupil tapi memang sudah masih karena dia masih menggunakan ventilator jadi kayak menurut ini kan kalau masyarakat awam dia mesti bernapas jadi masih ada dilihat tanda detak jantungnya di monitor. Cuman saya tanya dokternya juga sudah bicara sama saya bahwa kita tahu di sini anunya bilang iya. Makanya pada saat itu saya tanya keluargaku bilang nih Om Tabe memang secara dilihat itu masih ada di jantungnya tapi secara ini sudah tidak ada mirip pupilnya. Cuma dia bilang Ustaz, dia bilang biar Miko dong kasih jangan dulu dicabut anunya alat itunya sempat nanti ada kejadian. Saya bilang ya enggak apa-apa sambil kita menunggu saya sampai ini toh. Jadi setelah itu saya biarkan dia sampainya betul-betul garis mendatar baru tante saya dan keluarga om saya baru bisa menerima Ustaz pada saat itu Ustaz. Saya jelaskan Ustaz juga pada saat itu dengan dokternya. Terima kasih Ustaz. Ya begitu kan, tanda-tanda ya. Termasuk pupilnya kan sudah apa namanya, dia bilang orang sudah tidak Iya sudah ada, isokor yang sudah hitam-hitam tidak ya. ada. Iya, Iya. begitu. Dia sudah melebar, sudah tidak ada refleks pupil. Tidak ada kan? Iya. Kalau nak bilang orang juga, kalau kita di dunia spiritual, entahlah kalau di dunia ini, telinganya juga ibu-ibu bapak-bapak. Tidak pernah kita dengar telinganya, daun telinganya sudah mulai apa kan namanya? Kendor, luntur, kendor, apakah begini? Tak begini me. Dan seterusnya. Dan banyak tanda-tandanya, ya. Tanda-tandanya itu. Mungkin Anda tanya nanti lebih lanjut lagi kita diskusi banyak tanda-tandanya, bagaimana ininya dan seterusnya. Mungkin ada tanda-tanda spiritual atau medis, ada juga mungkin yang sama. Ya, itu kalau sudah ada semua tanda-tanda tadi vital apa ya bagus itu diskusikan. Kalau begini, selain demikian, ya betul tadi ibu-ibu bapak-bapak, kita itulah kesempatan kita mentalkin. Kalau sudah ada mulai tanda-tanda begitu, ya sudah mau menghampiri, ya itulah gunanya kita mentalkin la ilaha illallah dan seterusnya. Cuma ingat,
Ingat, biasanya orang kalau kita mentalkin, 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 ya namanya organ vital termasuk telinga mungkin tidak didengar juga ya bapak-bapak ibu ya. Nah, oke, cara Puan pertama Ustadz, ucap. tidak kedengaran suara tak. Oh, enggak kedengaran. Oke, saya ulang. Biasanya itu kita, ya, namanya orang sakarat. Ya, tadi dikatakan jantung, apalagi alat organ vital dan seterusnya tidak kedengaran ya. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kita talkim tidak dengar ki? Ada juga memang orang mau meninggal, telinganya apanya bagus, bahkan ingatannya juga bagus. Tapi ada juga koma dan seterusnya. Jangankan telinga, ya kan mata saja tidak ada buka, jantung apa dan seterusnya. Nah, langkah pertama betul ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad, talkin talkin baik di telinga kanan dan telinga kiri, ya. Nah, yang kedua, kalau tidak mampang, ah, maka ada juga doa yang dibaca. Nantilah ibu-ibu ini doanya karena saya rekam ini doanya. Ada doa dulu dibaca, ada dulu lafal yang dibaca sebelum mentalkin. Kalau dalam ilmu spiritual itu dulu membuka jalur telinganya. Ya, ingat orang-orang yang meninggal itu tuh tes suara saya kedengaran? Kecil, Orang-orang kecil Ustaz. kecil ya, kecil mungkin headset saya ini. Ya. Kecil. Oh. Oke, tes. Bagaimana suara saya? Kecil lagi. Sudah. Mulai. Iya. Ya, mulai. Oke. Orang Agak yang mau besar sedikit. meninggal tentu penglihatannya itu jauh lebih tajam, tetapi penglihatan spiritualnya, ya. Kemudian secara spiritual juga telinganya mungkin banyak hal-hal yang lain dia dengar dari yang sebelumnya, ya, lebih tajam, mungkin lebih tajam dari telinganya kelelawar dan seterusnya. Nah, untuk itu selain baca kitab apa tadi talqin Allah. Nanti besok kalau kita ketemu, nah, secara khusus bisa nanti lah besok saya share atau bagi apa kira-kira bacaan yang dibaca sebelum talqin itu supaya sang mayit mendengar talqin itu tak baik mengucapkan di lidah atau mengikuti dalam hati. Nah, itu ada bacaan bapak-bapak ibu ya. Afwan Ustadz, kecili suara Oke. tuh Ustadz. Mau kecil sekali. Nabe. Kecil sekali lagi. Oh, bentar, Iya. merendah ini. Oke. Oh, kalau begitu saya simpan dulu headset saya ini. Oh, ya. Sekarang saya headset aja. Nah, bagaimana sekarang? Saya tidak pakai headset. Sudah kedengaran Oh, Ustaz. oke, lanjut. Tadi saya ulang. Jadi, bagaimana caranya kita bersalkin kalau sang mayit tidak mendengar? Nah, pertama, bacakan saja talqin bapak-bapak ibu-ibu. Ya, tapi kalau mau kita bagus secara spiritual, tadi saya ulang lagi kembali, ada sebenarnya lafal ya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca dulu sebelum orang mentalkin supaya yang kita bacakan itu didengar oleh calon almarhum, ya, orang yang mau meninggal ini. Kalau tidak dibaca, karena orang begini, ada orang meninggal bagus telinganya. Oke, bacakan la ilaha illallah. Tapi ada orang kalau meninggal telinganya tertutup atau telinganya terlalu tajam sehingga kita walaupun mentalkin la ilaha illallah tidak didengar bapak-bapak ibu-ibu. Nah, untuk filter itu semua, memfilter ada bacaannya. Dan mohon maaf hari ini di Zoom mungkin di lain waktu kita jelaskan apakah kita nanti ketemu di mana ya, ingatkan saya kalau bapak-bapak ibu-ibu mau, kalau mau ya, tapi kalau tidak atau biasa Anda takut, kan biasa orang takut gitu, biasa begitu-begitu ada orang penakut, tapi kalau secara umum kalau nurse kan tidak penakut dia. Ya, kalau mau silakan, tapi doa-doa ini bagus kalau kita istilahnya Nabi bilang orang palemba atau kasih ya ini gratis nih doa, tidak ada dibilang mahar-mahar, tidak ada. Ya, ini semua hadis Nabi. Cuma
Tidak bagus itu kalau dalam online cabang, bagus kalau offline. Ketemu langsung sekaligus. Nah, kalau berjodoh ya, kalau berjodoh. Tapi kalau tidak jangan ya, minimal la ilaha illallah saja baca Pak Arif ya dan kawan-kawan ya dan seterusnya. Siap. Ayo, sebelum saya lebih lanjut, ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Oke, sudah cukup? Iya, karena kemarin saya diprotes sama Ustaz Arif. Bilang, kita Ustaz sampai jam 2.40 di Ustaz. Iya, Ustaz Arif. 2 jam lebih. Anu tahu Ustaz. Iya, jam Iya, 2 jam lah. Pantasan kemarin kalau ini kalau masuk nih 1,5 jam, nah lihat mas semua bilang kenapa ini dosen tidak berhenti mengajar. Iya, kemarin Ustaz. sampai 2 jam lah. Jangan-jangan waktu dosen pertama studi Quran sampai 1 jam 40 ji. Begitu Pak Arif. Iya. Iya, Ustaz. Itu pantasan masih banyak materi. Iya, jadi nusir kita dosen lah. Bagaimana? Untung saya karena saya di pasca saya tahu. Bagaimana ini? Atau sudah yang pendek 1.40, 1.50 nih sudah nih. Nggak usah sama Pak Arif. Nanti lagi sini Iya, rumah. Ustaz, 5 tapi menit. Ustaz, Ustaz, Bukan tidak dilihat di muka kelas. Ustaz. Kenapa ya? Tidak dilihat, tidak kelihatan muka tak kasihan. Jadi kita ini belajar tidak ditahu yang mana ini dosen tak studi Al-Quran. Jadi lihat Siapa muka tahu muka. ketemu ki nanti di pasca dilewat-lewati maki tidak tabik-tabik tahu maki tidak Tidak ada menyapa. mukaku. Tidak Hilang tahu yang jadi mana hilang itu. mukanya. Itu mukaku. Tidak ada pakai fotoku. Ada di WA di WA. Iya ini dekat sekali bila. Iya, iya kan? Oke. Kentar aja itu fotoku. Oh iya, iya. Dilihat mi, dilihat mi. Dilihat mi. Oh iya kan? Oke. Tapi ya biasa kalau pakai latar bagaimana ya? Iya, oke. Oke, ada yang ingin bertanya lebih lanjut sebelum masuk jam 2 ini? Masih ada waktu 10 menit sebelum jam 2 jam kita ini, pukul 13. Jadi Tapi begitu Ustaz, saya iya. Silakan Pak Ustaz, silakan. Iya, itu yang tadi berarti itu Nasya dibenarkan di dalam MUI, Ustaz. Belum Pak juga baca-baca ini yang kita kirim. Tidak baca dulu itu baru jadi. Nah, secara umum itu yang tidak boleh itu yang suntik-suntik. Ya, Iya, yang iya. tidak boleh itu yang suntik-suntik. Tapi kalau sekedar buka peralatan alkesnya dibuka apa dan sebagainya, sudah istilahnya meninggal mati medis atau mati biologis mati pertama ya oke itu bisa dibuka itu. Kalau Kalau itu sudah mati dikatakan klinis, Ustaz, bisa ya dilakukan. iya bisa Iya, tapi betul tahu harus juga misalnya tabik-tabik juga sama sama keluarganya toh. Iya, iya, iya. dan seterusnya supaya saling menghargai lah mereka ya. Oke. Ya, terus ada lagi? Kalau tadi transportasi organ itu yang penting bagaimana mau ya, mau yang bersangkutan mau dan mohon maaf hindari jual beli, ya, hindari jual beli organ itu yang kurang kurang diridhoi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sekedar dihibahkan itu bagus. Tapi kalau dijual beli itu apa ya? Kurang mantap. Itulah fatwa MUI kalau dijual belikan itu bisa mengandung sesuatu yang haram ya. Cuma kalau orang Indonesia ada namanya budaya-budaya memberi sekedar misalkan bawakan apa ya kalau kita bilang bawakan coto misalkan begitu kan. Saya rasa tidak termasuk jual beli gitu ucapan terima kasih Ji, ya. Iya kan? Ya, siapa tahu lagi dianggap grafitika apa namanya? Ada deh susah nah. Ya gitu nih, gratifikasi. Saya mau lupa nih kalau istilah-istilah begitu. Apalagi Pak Wal?
gratis. Gratifikasi. Yang itu nih, ya kan? Kalau sekedar misalkan ada orang kodong menyumbang ginjal, kemudian ucapan terima kasih. Ayo padengi kalau begitu terima kasih. Ayo pergi ke misalkan ke makan coto. Ya kan? Saya kira misalkan begitu. Enggak apa-apa lah. Bukan bukan membeli itu ya. Bukan membeli. Yang membeli itu ginjal saya kemudian dijual 1 M. Kalau tidak begini. Itu bahaya itu sehingga ada namanya perdagangan organ tubuh. Nauzubillahi min zalik ya. Oke. Dan lain sebagainya. Kemudian tadi aborsi memang sudah bagus. Tentu dilihat bagaimana anunya. Ini yang paling inti kalau aborsi bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi betul dikatakan 3 bulan. 3 bulan. Saya tidak percaya kebetulan, tapi semua itu namanya takdir. Ya. Baru-baru kemarin ada mahasiswa pasca ya minta bantuan. Dilihat-lihat bedeng katanya mamakna. Lihat mamakna. Entah mengapa saya mengatakan langsung kepada mahasiswa itu, mahasiswa S3, sudah semester 4 kalau tidak salah. Saya katakan, Dek, coba tanya Mamat tak pernah, pasti dulu pernah dia miskram. Tahu je miskram tak, Ibu Lydia, Ibu semua? Apakah istilahnya kalau miskram itu, Ibu Ayu? Ibu Ayu, Ibu Wulan tahu je toh miskram? Tahu je? Tahu je artinya miskram? Apakah itu bahasa Indonesia miskram? Hah? Apa yuk? Keguguran begitu ya, begitu ya. Itu yang tadi begitu kasus ya, keguguran ya, yang secara pasti yang tidak sengaja, yang tidak diinginkan ya. Nah, makanya saya bilang, wah pernah miskram kasus bapak ya. Sang mahasiswa tersebut kaget, kenapa ditahu Ustaz? Bilang tidak Ji, tidak Ji. Saya lihat tanda-tandanya ini dulu ini ibu bapak Mamat ini pernah miskram, Dan miskramnya itu ya tidak main-main, sudah besar nih. Bilang iya Ustaz, sudah 4-5 bulan. Nah, kalau sudah 4-5 bulan, saya hanya tes-tes saja. Coba tanya Mamat tak. Ya, coba tanya Mamat tak. Kapan itu janin ditiupkan roh? Oh, Nabila nih. Ustaz, Nabila mamaku 3 bulan. Cocok itu. Berarti kalau begitu, sama pemahaman saya. Itu memang ada hadisnya. Ya, 3 bulan. Oke. Kalau begitu, 3 bulan, 4 bulan, berarti kalau usia 4-5 bulan, berarti janin itu sudah apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah memiliki Sudah hidup, ada mirohnya, anunya Bu. Sudah rohnya. hidup. Harusnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ini mumpung kita ada di dunia kesehatan, kalau ada yang sudah ada rohnya, ya, berarti apa bedanya kalau orang meninggal atau bayi meninggal? Nauzubillah. Ya, ada rohnya, ada. Kemudian bayi ada tubuhnya, ada. Ini juga kan ada tubuhnya, janin. Walaupun tidak sesempurna kalau yang sudah lahir 9 bulan. Makanya yang kami ketahui, kalau dalam keadaan keguguran begini, ya, bagusnya dikasih kain kafan. Tak usah disolati dan biar tidak dimandikan karena ini sudah suci sekali. Bayi kan itu suci sekali. Tapi dalam Islam, ya, sama kalau mati syahid, bapak-bapak, ibu, ya, ya kan? Itu biar tidak dimandikan itu kalau orang mati syahid dalam perang misalkan ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, bagusnya kalau dikasih kain kafan dan dikubur juga baik-baik. Minimal di tanah lah. Kalaupun tidak ada nisannya dikasih tanda lah. Ya kan? Istilahnya dikasih talqin kah atau didoakan lah dan seterusnya. Mohon maaf, ternyata yang dia lakukan tidak begitu. Apa Jina bilang orang nabuan jika, apa jika? Nah kubur biasa jika, seperti istilahnya apa karena bilang orang. Kalau tikus atau mohon maaf kucing mati, ya kan? Dikubur begitu ji. Dikubur biasa jika. Nauzubillah min zalik. Dikubur begitu. Oke? Dikubur begitu. Padahal bagusnya ibu-ibu, bapak-bapak, ya dikasih kain kafan, dikasih baik-baik, dikubur juga. Jami bilang ada tasyana, ya biar tidak ada, ya kan? Atau minimal ada doa-doanya tergantung kita gitu. Tasya atau tidak kan itu kebiasaan gitu.
Karena kan kita beda-beda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahdah dan seterusnya, itu terserah, itu teknis. Yang penting secara syariah ya bagus kalau dikuburkan baik-baik. Nah, ternyata itu kehilafannya dia dulu. Makanya dia sakit dan tidak pernah mendoakan anaknya. Dan ternyata ini anak pertamanya. Dan memang itu rentang kalau pengantin baru ya, yang pertama yang begitu. Iya. Nah, makanya, jadi bagaimana Ustaz? Doakan, doakan. Saya katakan sama mahasiswa, itu kakak tak ada jadi entah, tidak didoakan itu dong. Istilahnya, istilahnya dia bilang, nabi kinja ini, nah anu ja ini, baru tidak doakan, ja meninggal dicuekin mah. Didoakan. Bolehkah mendoakan orang meninggal? Boleh. Masa tidak boleh mendoakan orang meninggal? Boleh. Apapun mazhab kita pasti boleh mendoakan orang meninggal. Tuh. Ah, jadi sama dengan orang meninggal, sama karena mayit itu juga sama, ada janinnya, ada tubuhnya, ada juga rohnya, sudah ada rohnya, ya kan? Nah, makanya saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, tadi ada kelainan-kelainan tadi disampaikan, bagus nanti edukasinya sama yang anu itu jamaah atau bukan jamaah ya, pasienta ya. Bagus itu. Hidrosepalus. Apa namanya? Kenapa Pak Arif? Hidrosepalus. Apa Kelainan itu? hidrosepalus tadi, iya. Oh, itu namanya, itu tadi. Ya, yang ingin saya katakan adalah bagus itu bapak-bapak ibu-ibu kalau misalkan kerja di klinik, di rumah sakit, bagus itu deteksi dini janin sebelum ditiupkan roh. Ya kan? Jadi kalau mau tapi kalau 2 bulan itu sudah ditahu tidak bagaimana normal atau tidak itu, Bu? Atau 2 bulan setengah lah, atau menjelang 3, menjelang 4 sebelum ada roh itu, apakah bisa ditahu bahwa ini nauzubillah janin itu bermasalah? Bagaimana? Ibu Suki, Ibu Iya, Awal dan kawan-kawan. iya, Apakah bisa tapi ditahu Ustaz, itu? biasanya Hah? sudah biasanya sudah bisa Ustaz. Sudah bisa kan? Nah, makanya apa namanya edukasi atau deteksi dini. Saya sarankan di dunia kesehatan ini, kalau begini bagus dan disarankan juga ke pasien tak kalau kontrol, jangan istilahnya 4 bulan pi baru ke dokter, 5 bulan pi ke dokter. Ya bagus itu kalau setiap bulan kah atau 2 bulan atau menjelang 3 bulan sebelum ada rohnya. Kalau tak kalah baik ini produk istilahnya, alhamdulillah jaga baik-baik. Tapi kita tidak tahu mobil saja, motor saja biasa lagi ditarik itu. Biasa kan ditarik lagi itu. Oke, ditarik berarti istilahnya ada terkadang produk gagal, produk cacat. Nauzubillah. Ya. Makanya makanya kalau begitu bagusnya ditahu produk gagal atau produk berhasil, ya bagusnya sebelum ada rohnya. Kalau tak kalah ada nih rohnya. Nah, ini ada dua ibu-ibu. Kalau dari aspek spiritual, ada juga saya itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kejadian ini sama, miskram juga dan sudah ada rohnya. Dan kalau tidak salah, yang dia ganggu itu adalah adik. Nah, kalau ini tadi kasus yang pertama, yang dia ganggu itu adalah mamaknya, ya, mamaknya. Makanya di ronseng itu tidak ada penyakitnya, tidak ada apanya dan seterusnya. Check up tidak ada. Tuh kenapa peng sakit begini? Ah begitu, sakit begini. Bila mau jadi kita kuliah lihatkan mamat tak misalkan. Kalau mau ki, tapi kalau tidak mau kita tidak usah juga. Ternyata kesimpulan saya kurang lebih begitu. Ya, nah, percaya tidak percaya tapi begini. Nah, oh jadi kenapa kita tahu? Sama juga tadi itu kasus yang kedua. Beberapa tahun yang lalu bilang, oh iya ada anakku dulu. Ini mi dulu yang anaknya dulu yang istilahnya meninggal kecil, meninggal dalam keadaan janin dan ada merohnya atau usia 8 bulan ya kalau tidak salah sudah hampir melahirkan baru meninggal. Itu mi yang biasa ganggu-ganggu atau ganggu-ganggu adik lah istilahnya. Ya, entahlah bagaimana caranya wallahu alam. Ada biasa juga orang mengganggu atau tidak atau sekedar mengajak main-main lah. Namanya anak-anak kan biasa begitu ya, mengajak main-main tapi tidak tahu kenapa anak-anak ini main-main. Baru tidak dilihat bapak nah. Tapi anak-anak kan masih suci, masih naliak itu, nak kira temannya, nak kira apa, makanya nak ajak main-main. Nah, istilah kita diganggui, toh? Diganggui karena memang itu adiknya naliak kakaknya, almarhum kakaknya, baru sementara bapaknya nah cueki kok dong. Istilahnya pintar jinak buah baru tidak mau nak doakan. Iya begitu. Istilahnya tidak nak pandang entenji dan seterusnya. Ini ada ilmu-ilmu begini Bapak-bapak Ibu. Entahlah kalau di dunia medis percaya atau tidak percaya wallahu alam. Tapi hasil pengalaman saya secara pribadi
ada 2 kasus begini dan alhamdulillah. Yang pertama yang kedua tadi itu alhamdulillah sudah baik nih katanya anaknya. Kalau tidak salah kemarin saya ketemu waktu Lebaran Idul Adha, saya panggil di rumah jalan-jalan makan kondro. Kemudian datang ke rumah, bagaimana itu anakku, kemana kanku itu hari yang suka diganggu sama kakaknya almarhum. Dan tidak mistas, baik-baik nih, terima kasih, alhamdulillah. Cuma ini lagi nih, ada pasien dari kuku lagi nih, begini, nggak tahu, nah percayai begini atau tidak, ya, karena rupa-rupa orang, ya kan, alhamdulillah. Oke, jam bagi lagi ya, anu ya, karena jam bagi anu terserah kita ya, mau kita percaya atau tidak percaya itu sesuai dengan corak beragama, karena orang kan macam-macam gitu. Ya, ada orang misalkan ru'ya, kerasukan atau apa, ada bilang, ada itu Ustaz, dunia begitu, ada bilang tidak ada itu, tahayul atau apa. Tapi itu terbukti. Coba lihat di berita, massal, banyak kesurupan massal. Dan mohon maaf ini ibu-ibu, kenapa itu kesurupan massal perempuan, Ji? Tidak ada laki-laki. Coba, apa jawabannya di medis? Kalau secara spiritual, secara agama saya bisa jawab. Tapi secara medis saya tidak tahu. Kenapa perempuan yang kesurupan massal? Padahal perempuan ada matanya, ada telinganya. Ya, namanya perempuan, bedanya kan cuma kelamin. Laki-laki dengan perempuan. Tetapi kenapa kerusuhan massal itu biasa? Baik tetangga kita atau di media sosial itu banyak kejadian kesurupan massal. Massal semua perempuannya kena. Laki-lakinya tidak. Kenapa bisa? Secara spiritual itu ada jawabannya. Tapi secara medis saya tidak tahu apa jawabannya. Atau ada yang bisa bantu? Apa jawabannya? Secara Lemah mentalnya kenapa Pak Arif? Ustaz Arif, kenapa Ustaz Arif? mungkin tidak sama dengan mental laki-laki. Mental. Ada perempuan mental laki-laki, makanya dibilangi balaki. Ada laki-laki mental perempuan, makanya dibilangi bencong. Kalau mental lagi dilihat. Iya kan? Macam-macam ji kalau mental. Ada juga ji laki-laki tapi kasar seperti laki-laki, perempuan tetapi kasar seperti laki-laki. Ada juga laki-laki lembek, halus seperti perempuan. Kan mentalnya begitu. Tuh. Ada ji. Bagaimana? Kalau secara mental, secara psikologi dan seterusnya. Wih, sudah lewat jam 2. 2 jam sudah deh. Habis nih. Ya, karena sudah minimal. Nanti ditegur lagi sama Pak Arif. Kenapa lewat 1 jam 40 menit? Tidak, tidak bercanda ya. Oke. Oh iya, kalau saya di teras begini ya. Kalau saya di dalam mungkin karena gelap atau tidak terlalu terang, menyala dia ya. Bagus kalau matahari kena langsung di. Bagaimana Ibu Wahidah? Jelek mukaku? Jelek ya memang saya dong. Iya. Dah segagak Ustaz Awaluddin. Ya, dah. Tapi ya dan seterusnya. Dan saya sengaja memang saya kasih tidak HD ini kalau Zoom supaya tidak terlalu tidak terlalu berat kalau HD itu aneh. Jadi saya tidak terlalu glowing ya. Walaupun memang jelek, tidak glowing memang. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya apakah pemakalan dan semuanya? Ada yang bertanya apakah kasus yang saya sampaikan, apakah yang terakhir ini baru-baru, percaya kita tidak percaya, terserah bapak-bapak, ibu-ibu, atau ada yang mau disampaikan, atau ada kasus tak, dan seterusnya. Atau sudah cukup? Habis midi? Iya, habis midi lama-lama. Tapi tombak juga. Ada yang mau bertanya? Kalau ada, saya jambangi. Tapi kalau tidak ada, saya siap-siap tidur dulu sebelum sholat. Ada di waktu. Atau istirahat. Bagaimana Pak Awal? Apalagi di Majid, di Mandar. Banyak mistis-mistis itu Pak Awal. Saya kemarin kalau sebelum Ramadan pergi siara di Iman Lapeo dan seterusnya. Saya juga biasa pergi ke apa? Pantai Karama ya, Pantai Dato. Apa namanya kalau di Majid? Ya, Pantai Dato ya Pak Awal ya. Nah, ingat ya. Yes, kalau Pak Awal itu kalau lewat di lautnya Mandar itu banyak-banyak beri salam Pak Awal ya. Di situ secara non medis di situ ada sesuatu di situ. Ya, ada sesuatu. Di lautnya itu kalau dari Makassar yang sebelah kiri kan laut kan? Laut sebelah kiri. Ada sesuatu di sini. Makanya orang-orang tabe-tabe, tidak boleh orang kajili-jili atau apa beri salam. Itu di laut-laut Mandar itu ya sepanjang anu Lapeo dan seterusnya itu termasuk ada sesuatu di situ ya. Ada sesuatu. Bagaimana sesuatunya? Nantilah kita diskusikan lebih lanjut. Ini bagi yang mau ditahu ya. Agak lain-lain itu.
Bagaimana Pak Awal? Tidak ada jadi rasa-rasa atau kejadian tetangga tak di daerah-daerah situ itu, Polman, Majene, yang lautnya itu agak agak lain-lain dirasakan. Bagaimana Pak Awal? Eh, Tidak ada Ji? iya Ustaz. Eh, Kenapa? Kenapa Pak Awal? Kenapa Ji? Terkenal memang Ustaz kalau dari Majene. Terkenal Eh, itu. apa dari tim SAR sendiri Ustaz. Oh, bahkan tim SAR lagi sendiri. Ya kan banyak kecelakaan-kecelakaan pesawat itu di atas itu ya. Ya. Ah, iya. Kalau mungkin Ustaz Pandi, Ibu Sri, Ibu Wakia percaya tidak percaya, nah nanti tanya Pak Awal bagaimana kesaksiannya begitu. Tapi yakinlah, ingat manusia terdiri atas dua hal, aspek zohir, aspek batin. Jadi kita harus belajar ilmu zohir, belajar juga ilmu batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, berapa kali melihat jenazah, mayat? Ya, zohirnya ada, jasmaninya ada. Pertanyaannya, ada matanya, ada telinganya. Tapi kenapa tidak melihat? Ada kakinya, ada tangannya. Kenapa tidak berdiri? Karena aspek batinnya tidak ada. Kalau begitu, ada namanya ilmu untuk mengetahui aspek batin. Itu ilmu spiritual. Ya, dan seterusnya. Bagaimana penjelasan lebih lanjut? Saksikan episode berikutnya. Insya Allah, Masya Allah. Oke, cukup. Ustaz Arif juga sudah sampai di rumahnya. Ibu Samsidar sudah sampai juga di rumah. Di jalan hati-hati dari Jeneponto katanya. Oke, dan seterusnya. Oke, kapan-kapan jalan-jalan ke di Pasca. Ingat semester 2 juga itu bisa makin mengajukan judul. Semua sudah makin bisa sempro. Cepat selesai bapak-bapak ibu-ibu ya. Supaya bisa ke cum laude dan cepat selesai supaya tidak bayar ke SPP banyak-banyak. Ya, kalau 5 semester selesai, 5 kali bayar SPP. Tapi kalau 4 semester selesai, 4 kali bayar UKT SMS SPP. Lebih-lebih kalau 8 semester baru selesai, berarti 8 kali juga bayar SPP. Lebih simpan-simpan itu untuk sekolahnya anak-anak semua, misalkan, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, demikian dari saya. Ada yang bertanya? Sudah cukup? Sudah lewat 10 menit ini, 2 jam lewat 10 menit. Alhamdulillah. Sudah cukup? Sudah midik? Ya atau tidak ini?